Shalom Kids. Kali ini Miss Bunga mau menyampaikan proyek kita yang ketiga adalah membuat khotbah singkat atau pidato keagamaan. Dan alat yang dibutuhkan adalah Alkitab, pulpen, kertas untuk menuliskan khotbah kita. Nah, tema khotbah ditentukan oleh siswa sendiri yang diambil dari teks khotbah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, di mana terdapat dalamnya pendahuluan, isi khotbah, kemudian penutup. Nah, kali ini Miss Bunga mau memberikan contoh bagaimana menyampaikan khotbah singkat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini, buat firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Tema khotbah pada hari ini adalah jaminan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Kita akan membaca dari Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan atau perlindungan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan manusia itu tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri serta kekuatannya sendiri. Dalam Mazmur ini, ayat yang pertama dan kedua, kita melihat bahwa pemazmur menyadari bahwa dia membutuhkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan di sini terlihat kedekatan si pemazmur dengan Tuhan Allahnya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam menuliskan beberapa petunjuk yang merupakan ancaman yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Mengapa dia membutuhkan perlindungan dari Yang Maha Tinggi? Mengapa dia membutuhkan pertolongan dari Allahnya? Ya, ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupannya. Kita melihat bahwa si pemazmur menyampaikan bahwa ia mengalami jerat penangkap burung, penyakit sampar, kedahsyatan malam, anah yang terbang di waktu malam, jerat penangkap burung, penyakit menular. Nah, semuanya itu mengarah pada sesuatu yang dapat menyebabkan kematian. Dan dia tidak dapat melepaskan dirinya, menyelamatkan dirinya sendiri dari hal-hal yang terjadi ini. Dan ayat yang ketiga sampai yang keenam berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dari hal-hal yang terjadi di dalam pemazmur itu, dia menyadari bahwa ia membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari Yang Maha Tinggi, yaitu Allah yang dia percayai. Kenapa dia percaya kepada Allah? Kenapa dia berkata bahwa Engkau adalah Allah yang kupercayai, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terlihat bahwa pemazmur itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan jaminan yang memberikan kehidupan dan keselamatan.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mendapat jaminan keselamatan dari Allah kita? Kita lihat yang pertama adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan mendapatkan jaminan keselamatan. 1.000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tuhan menyertai. Itu tidak akan menimpa kepadamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Kalau hari-hari ini kita melihat bahwa virus corona yang semakin menyebar dari hari ke hari, dari satu negara, dari Wuhan, kemudian menyebar kepada negara-negara yang lain, sampai ke Indonesia, sampai berapa ratus negara mengalami hal itu, di mana orang-orang semakin mengalami ketakutan yang mencekam. Bertanya-tanya dalam hatinya, kapan penyakit ini menimpa kami? Tuhan. Orang-orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan kami, ampuni kami Tuhan. Tetapi percaya, orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Walau 1.000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut akan ancaman-ancaman yang terjadi pada saat ini. Kita takut untuk keluar dari rumah. Kita berlindung dalam rumah, tapi rumah kita bukan tempat perlindungan. Tempat perlindungan kita adalah Allah yang kita percayai, Tuhan yang kita percayai. Dia sanggup melindungi kita, Dia sanggup menaungi kita, Dia sanggup melepaskan kita dari jerat-jerat menangkap diri, dari penyakit sampah, dari segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Tapi syaratnya adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan artinya adalah kita mau tunduk dan melakukan setiap perintahnya. Ya, orang yang mengenal Tuhan akan berusaha mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Bukan hanya dalam kita senang, tapi dalam kita susah, kita mencari Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hati kita melekat kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita selalu mengingat Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika mendapatkan berkat yang melimpah daripada Tuhan, berkat-berkat yang kita terima itu adalah semuanya daripada Tuhan.
Kita tidak melupakan Tuhan, tapi kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita ditimpa malapetaka, kita berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan menerima jaminan keselamatan. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mencari-cari keselamatan kepada hal-hal yang lain. Kepada dukun-dukun, ya, percaya kepada perkataan-perkataan. Tidak. Yang hanya kita percayai adalah Tuhan kita. Allah kita sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita tidak memiliki kekhawatiran. Sering sekali kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang akan terjadi besok Tuhan? Bagaimana kehidupan kami Tuhan? Apa yang harus kami makan Tuhan? Apa yang harus kami pakai Tuhan? Apa yang harus kami minum Tuhan? Tuhan inginkan satu hal, yaitu kita percaya dengan iman kita. Percaya bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyertai kita. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, iman percaya kita akan semakin kuat. Iman percaya kita akan semakin tumbuh. Iman percaya kita kepada Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Dan Tuhan inginkan adalah kita percaya hanya kepada-Nya. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, mari Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan menolong kita, bahwa Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Ayat yang ke-14 sampai 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kalau kita percaya, berseru kepada Tuhan, maka ia akan menjawab. Kalau kita berseru kepada Tuhan, apakah kita berdoa, apakah kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh? Tapi Tuhan menginginkan kepercayaan itu adalah iman yang timbul dari dalam diri kita itu. Kita percaya apa yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang belum pernah kita dengar. Kita percaya bahwa kita menerimanya daripada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kepadanya keselamatan daripadaku akan kuperlihatkan. Kita percaya kepada Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan adalah jaminan kita yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Mari berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan Engkau hadir senantiasa dalam kehidupan kami. Setiap hari ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi berseru-seru kepada Tuhan. Bersama keluarga kami. Papa, mama, suami, istri, anak-anak. Bersatu hati, berdoa bersama kepada Tuhan. Kami, hati kami boleh melekat hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menyelamatkan kami. Engkau yang akan menjadi gunung batu keselamatan bagi kami. Dan Engkau berjanji Engkau akan memperlihatkan hal itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Oke kids, demikian yang dapat disampaikan. Kemudian video yang anak-anak nanti rekam boleh disampaikan ke personal chat Hangout Miss Bunga, dan
paling lama itu tanggal 14 April. Miss Bunga tunggu ya. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.